saya Ilham dengan NIM 240051205 P1 jurusan Manajemen Pemasaran 24 Universitas Andalas. Di video ini saya akan menjelaskan hasil tugas kelompok mengenai angka indeks yang berkontakkan saya sendiri, yaitu Ilham, Kevin Aurel Hendra, dan Muhammad Lutfi Devitra. Baik, sebelum mengetahui bagian-bagian dari angka indeks, perlu diketahui dahulu apa itu angka indeks. Angka indeks adalah angka yang memperlihatkan perubahan yang terjadi terhadap harga, kuantitas, ataupun nilai jika dibandingkan dengan tahun dasarnya. Tujuan dari angka indeks ini agar mengetahui maju mundur atau naik turunnya suatu usaha atau kegiatan. Selanjutnya, angka indeks dibedakan dari dua cara. Yang pertama dari cara penggunaannya yang terbagi dari 3 bagian, yaitu indeks harga, indeks kuantitas, dan indeks nilai. Lalu dari cara penentuannya yang juga terbagi 2, yaitu indeks tidak tertimbang dan indeks tertimbang. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang angka indeks dari cara penggunaannya. 1. Indeks harga. Pada indeks harga, rumusnya yaitu indeks harga sama dengan harga pada tahun T dibagi dengan harga pada tahun dasar dikali 100. Contoh soalnya, pada tahun 2024 harga beras per kilo adalah Rp12.000. Namun pada tahun 2025 harga beras naik menjadi Rp15.000. Hitunglah indeks harga beras tahun 2025 dengan 2024 sebagai tahun dasar. Yang kedua, indeks kuantitas. Pada indeks kuantitas, rumusnya yaitu indeks kuantitas sama dengan kuantitas pada tahun T dibagi kuantitas pada tahun dasar dikali 100. Contoh soalnya, jumlah produksi minyak kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2024 adalah 2000 ton. Sedangkan pada tahun 2025 produksi naik menjadi 2500 ton. Hitunglah indeks kuantitas produksi tahun 2025 dengan 2024 sebagai tahun dasarnya. Yang ketiga, indeks nilai. Pada indeks nilai rumusnya yaitu indeks nilai sama dengan harga pada tahun T dikali dengan kuantitas pada tahun T dibagi dengan harga pada tahun dasar dikali dengan kuantitas pada tahun dasar dikali dengan 100. Contoh soalnya yaitu pada tahun 2024 jumlah ekspor kopi Indonesia adalah 1.500 ton dengan harga per ton 20 juta. Sedangkan pada tahun 2025 jumlah ekspor naik menjadi 1.800 ton dan harga per tonnya menjadi 22 juta. Hitunglah indeks nilai ekspor kopi tahun 2025 dengan 2024 sebagai tahun dasarnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan angka indeks berdasarkan cara penentuannya. 1. Indeks tidak tertimbang. Indeks tidak tertimbang ini memiliki 2 bagian. Yang pertama ada angka indeks relatif sederhana dan yang kedua angka indeks agregat sederhana. Angka indeks relatif sederhana adalah angka yang tanpa memperhitungkan bobot setiap barang dan jasa. Sedangkan angka indeks agregat sederhana adalah angka yang menekankan agregasi, yaitu barang dan jasa lebih dari satu, harga, kuantitas, dan nilai dari beberapa komoditas dijadikan satu. Kedua bagian dari indeks tidak tertimbang ini juga memiliki bagian lagi. Bagian angka indeks relatif sederhana terdapat angka indeks harga relatif sederhana, angka indeks kuantitas relatif sederhana, dan angka indeks nilai relatif sederhana. Dan bagian angka indeks agregat sederhana terdapat angka indeks harga agregat sederhana, angka indeks kuantitas agregat sederhana, dan angka indeks nilai agregat sederhana. Untuk penjelasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan setiap bagian ini dengan rumus dan contoh soalnya. Bagian A, angka indeks relatif sederhana. Pertama, angka indeks harga relatif sederhana. Cara paling dasar untuk mengukur perubahan harga satu jenis barang dari tahun dasar ke tahun berjalan. Rumusnya, indeks harga sama dengan harga pada tahun T dibagi dengan harga pada tahun dasar dikali 100. Contoh soalnya,
Diketahui harga minuman teh gelas mengalami perubahan dari tahun 2020 sampai 2025 sebesar pada tahun 2020 seharga 2.130, 2021 pada tahun 2021 2.150, pada tahun 2022 2.300, pada tahun 2023 2.340, pada tahun 2024 2.390, dan pada tahun 2025 2.400. Hitunglah indeks harga relatif sederhananya dengan 2020 sebagai tahun dasarnya. Kedua, angka indeks kuantitas relatif sederhana merupakan cara untuk mengukur perubahan jumlah atau kuantitas suatu barang dari tahun dasar ke tahun sekarang. Rumusnya, indeks kuantitas sama dengan kuantitas pada tahun T dibagi dengan kuantitas pada tahun dasar dikali 100. Atau soalnya, diketahui data jumlah penjualan buah mangga selama 5 bulan dimulai dari Januari sampai bulan Mei. Data jumlah penjualannya sebagai berikut. Januari 25 kilo, Februari 24 kilo, Maret 30 kilo, April 28 kilo, dan Mei 40 kilo. Hitunglah indeks kuantitas relatif sederhananya dengan Januari sebagai bulan dasarnya. Ketiga, angka indeks nilai relatif sederhana digunakan untuk melihat perubahan nilai total harga dikali jumlah suatu barang dari tahun dasar ke tahun sekarang. Rumusnya, indeks nilai sama dengan harga pada tahun T dikali dengan kuantitas pada tahun T dibagi harga pada tahun dasar dikali dengan kuantitas pada tahun dasar dikali dengan 100. Contoh soalnya, diketahui harga tepung per kilogram dan data penjualannya dari bulan Mei sampai bulan Agustus sebagai berikut. Pada bulan Mei, harga per kilonya 2.000 dengan total penjualan 20 kilo. Pada bulan Juni dengan harga 2.150 per kilo dengan jumlah penjualan 40 kilo. Pada bulan Juli dengan harga 2.220 per kilo dan data jumlah penjualannya 34 kilo. Pada bulan Agustus dengan harga 2.280 per kilo dengan data jumlah penjualan 41 kilo. Hitunglah angka indeks nilai relatif sederhananya dari data tersebut dengan Mei sebagai bulan dasar. Bagian B, angka indeks agregat sederhana. Yang pertama, ada angka indeks harga agregat sederhana. Merupakan cara untuk mengukur perubahan tingkat harga keseluruhan beberapa barang dari satu waktu ke waktu lain. Rumusnya, indeks harga sama dengan jumlah keseluruhan harga pada tahun T dibagi dengan jumlah keseluruhan harga pada tahun dasar dikali dengan 100. Contoh soalnya, diketahui data harga 4 jenis barang A, B, C, dan D sebagai berikut. Pada tahun 2020, jenis barang A seharga 3.000, barang B 4.000, barang C 4.400, dan barang D 5.800. Sedangkan pada tahun 2021, harga barang A seharga 3.130, harga barang B 4.050, harga barang C 4.500, dan harga barang D 6.000. Hitunglah angka indeks harga agregat sederhana dari data tersebut jika tahun dasar 2022 dengan jumlah harga semua barang 20.000. Yang kedua, angka indeks kuantitas agregat sederhana digunakan untuk mengukur perubahan jumlah dari beberapa barang sekaligus dari tahun dasar ke tahun sekarang. Rumusnya, indeks kuantitas sama dengan jumlah keseluruhan kuantitas pada tahun T dibagi dengan jumlah keseluruhan kuantitas pada tahun dasar dikali dengan 100. Contoh soalnya, berikut data penjualan beras dalam bentuk kilo per minggunya dimulai dari Januari sampai bulan April. Pada bulan Januari terjual sebanyak 10, 12, dan 14 kilo. Pada bulan Februari terjual setiap minggunya 11, 14, 17, dan 15 kilo. Pada bulan Maret
terjual setiap minggunya 12, 15, 18, dan 21 kilo. Dan pada bulan April terjual per minggunya 8, 8, 13, dan 13 kilo. Hitunglah indeks kuantitas agregat sederhananya dengan Maret sebagai bulan dasarnya. Ketika angka indeks nilai agregat sederhana digunakan untuk mengukur perubahan nilai total harga dikali dengan jumlah dari beberapa barang dari tahun dasar ke tahun sekarang. Rumusnya indeks nilai sama dengan jumlah keseluruhan harga pada tahun T dikali dengan kuantitas pada tahun T dibagi dengan jumlah keseluruhan harga pada tahun dasar dikali dengan kuantitas pada tahun dasar dikali dengan 100. Contoh soalnya berikut ada harga 3 jenis barang A, B, dan C pada tahun 2020 dan 2023. Harga pada tahun 2020, barang A seharga 8.000, barang B seharga 10.000, dan barang C seharga 12.000. Kuantitas pada tahun 2020, barang A sebanyak 15, barang B sebanyak 10, dan barang C sebanyak 9. Harga pada tahun 2023, barang A seharga 11.000, barang B 15.000, dan barang C 15.500. Sedangkan kuantitas pada tahun 2023, barang A sebanyak 14, barang B sebanyak 7, dan barang C sebanyak 15. Hitunglah indeks nilai agregat sederhananya dengan tahun dasar adalah 2020. Saya akan menjelaskan tentang indeks tertimbang dan bagian-bagiannya. Indeks tertimbang merupakan metode yang digunakan untuk mengukur perubahan harga atau kuantitas, tapi dengan mempertimbangkan pentingnya setiap barang, yaitu melalui bobot. Biasanya kuantitas atau nilai barang di tahun dasar atau tahun sekarang. Indeks tertimbang memiliki 6 metode. Yang pertama, metode Las Peires, sebuah metode untuk mengukur kenaikan atau penurunan harga dari waktu ke waktu dengan kuantitasnya menggunakan yang lama atau tahun dasar. Yang kedua, metode Pasce, sebuah metode untuk mengukur perubahan harga dengan menggunakan kuantitas tahun sekarang atau tahun yang sedang berjalan. Ketiga, metode Fisher atau sering disebut indeks ideal karena mencari nilai tengah atau rata-rata geometrik dari Las Peires dan Pasce. Keempat, metode Dробis, mencari jalan tengah dengan menggunakan rata-rata aritmetika dari Las Peires dan Pasce. Kelima, metode Marshall-Edgeworth, metode yang berbeda dari Las Peires dan Pasce dengan mengambil rata-rata kuantitas tahun dasar dan tahun sekarang. Keenam, metode Walsh, yaitu metode yang menggunakan pembobot berupa akar dari perkalian kuantitas tahun berjalan dengan kuantitas pada tahun dasar. Kesimpulannya, dalam statistik bisnis, angka indeks merupakan alat penting untuk mengukur perubahan relatif dalam harga, kuantitas, ataupun nilai dari waktu ke waktu. Angka indeks dibedakan menjadi 2 pendekatan, yaitu berdasarkan cara penggunaannya dan cara penentuannya. Dengan memahami berbagai jenis dan metode perhitungan angka indeks, pelaku bisnis dapat membuat analisis yang lebih akurat terhadap harga, volume, maupun nilai, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi dan perencanaan strategis. Sekian pembahasan saya mengenai materi angka indeks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.